Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Pasimura, NIM 1916050082 akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis budget bahan mentah. Budget bahan mentah yaitu budget yang berhubungan dan merencanakan secara terperinci tentang penggunaan bahan mentah dan untuk proses produksi selama periode yang akan datang. Budget bahan mentah terdiri dari yang pertama budget unit kebutuhan bahan mentah yang mana meliputi jenis, kualitas, kuantitas, serta waktu bahan mentah yang kita perlukan. Yang selanjutnya itu budget pembelian bahan mentah. Budget pembelian bahan mentah. Yang selanjutnya budget biaya bahan mentah. Di sini perusahaan harus bisa mengontrol biaya yang harus dikeluarkan dalam pembelian bahan mentah, yang mana mencari bahan mentah yang murah dan berkualitas serta tetap menjaga fungsi dari bahan mentah tersebut. Yang selanjutnya kegunaannya, yaitu sebagai dasar untuk penyusunan budget pembelian bahan mentah dan budget biaya bahan mentah, yang mana di sini kita dapat mengontrol pengeluaran terhadap pembelian bahan mentah dan serta biaya yang dikeluarkan dalam memproduksi bahan mentah tersebut. Yang selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama yaitu budget unit yang akan diproduksi atau terutama jenis dan jumlah yang akan kita pasarkan atau kita jual. Yang kedua sebagai standar pemakaian bahan dari masing-masing jenis bahan mentah tersebut. Caranya kita dapat menilainya dengan cara historis atau sejarah bahan mentah tersebut atau pengalaman yang telah kita lalui. Yang kedua melakukan penelitian dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Fantesa dengan NIM 1916050099. Saya akan melanjutkan materi dari Rifki Pasimura tadi. Yang kedua yaitu budget untuk kebutuhan bahan baku. Ialah budget yang merencanakan secara lebih terperinci tentang jumlah unit bahan mentah yang diperlukan untuk penyelenggaraan proses produksi selama periode yang akan datang, yang dalamnya meliputi rencana tentang jenis atau kualitas bahan mentah. Bahan mentah yang dibutuhkan, jumlah, kuantitas bahan mentah yang dibutuhkan dalam waktu, kapan bahan mentah tersebut dibutuhkan yang masing-masing dikaitkan dengan jenis barang jadi produksi yang membutuhkan bahan mentah tersebut, serta tempat atau departemen di mana bahan mentah tersebut akan diolah. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Alganel dengan NIM 1916050096. Saya akan melanjutkan materi dari Bunga Fantesa, yaitu kegunaan budget unit kebutuhan bahan baku. Secara umum, budget kebutuhan unit bahan mentah ialah sebagai alat pedoman kerja, sebagai alat pengkoordinasian kerja, dan sebagai alat pengawasan kerja yang membantu manajemen dalam memimpin perusahaan. Secara khusus, budget ini berguna sebagai dasar penyusunan budget pembelian bahan mentah dan budget biaya bahan mentah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrino Yulandra, NIM 1916050104 dari Perbankan Syariah. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Langsung saja, yaitu tentang budget pembelian bahan mentah. Budget pembelian bahan mentah adalah yang merencanakan secara lebih terperinci tentang pembelian bahan mentah selama periode yang akan datang, di mana di dalamnya meliputi tentang kualitas dan kuantitas bahan mentah yang akan dibeli, harga bahan mentah yang akan dibeli, dan waktu bahan mentah tersebut akan dibeli. Kegunaan budget pembelian bahan mentah. Secara umum, budget pembelian bahan mentah ialah sebagai alat pedoman kerja, sebagai alat
koordinasian kerja dan sebagai alat pengawasan kerja yang membantu manajemen dan memimpin perusahaan secara khusus. Budget ini berguna sebagai dasar penyusunan budget biaya bahan mentah, penyusunan budget piutang, dan budget kas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara khusus, budget ini berguna sebagai dasar penyusunan budget harga pokok barang yang diproduksi dan budget harga pokok penjualan yang tercantum dalam income statement bersama dengan budget lainnya. Contoh soal budget kebutuhan bahan baku. PT GM memproduksi satu jenis produk, yakni produk A. Untuk membuat produk A diperlukan bahan B dan bahan C. Berikut data selengkapnya. Rencana produksi untuk tahun 2020 XY yang diambil dari anggaran produksi. Seperti yang dilihat pada waktu rencana produksi dan lainnya. Selanjutnya, standar penggunaan SP bahan baku atau standar USG produk A. Adapun bahan bakunya itu bahan B dan bahan C, bahan B 2 dan bahan C 3. Dalam perkiraan harga bahan baku per unit, harga bahan B diperkirakan 25 per unit, sedangkan harga bahan C diperkirakan 50 per unit. Persediaan awal tahun 2020 XY dan persediaan pada awal tahun berapa 75 unit. Rencana persediaan akhir bulan atau triwulan Januari sampai dengan triwulan 4. Adapun persediaan akhirnya yaitu bahan B pada bulan Januari 100, sedangkan bahan C 75, selanjutnya Februari 75 dan bahan C 80, Maret bulan bahan B 80 dan bahan C 100, triwulan 1 50 dan bahan C 100, triwulan 2 bahan B 80 dan bahan C 120, sedangkan pada triwulan 4 bahan B 50 dan bahan C-nya 100. Berdasarkan data-data yang ada, maka kebutuhan bahan baku untuk 20 XY adalah sebagai berikut. Pada PT GM, anggaran kebutuhan bahan baku 20 XY dalam produksi atau kurun waktu pada produksi A dan rencana produksi sampai dengan bahan baku bahan B, SP-nya dan kebutuhannya, sedangkan bahan C, SP dan kebutuhannya. Selanjutnya, pada bulan Januari, rencana produksi yang poin A 500, sedangkan bahan B yang SP-nya 2, sedangkan kebutuhan A kali B-nya 1000. Sedangkan pada bahan C, SP-nya 3 dan kebutuhannya 1500. Pada bulan Februari, rencana produksinya 300, SP yang B-nya 2, kebutuhannya 600, SP-nya. Pada bulan Maret dan triwulan 1, triwulan 2 sampai triwulan 3, maka jumlah dari rencana produksi dapat 10.500 dan bahan B yang SP poin B-nya dapat 2 dan kebutuhannya dapat 21.000, bahan C yang SP-nya dapat 3, kebutuhannya dapat 31.500. Selanjutnya, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya Sahkia Auleningsi dengan NIM 1916050093. Selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan budget pembelian bahan mentah. Yang pertama adalah budget unit kebutuhan bahan mentah. Yang kedua yaitu biaya-biaya yang harus ditanggung perusahaan pada setiap kali pembelian bahan mentah. Yang ketiga, biaya-biaya dan risiko yang harus ditanggung perusahaan yang berhubungan dengan penyimpanan bahan baku di gudang. Yang keempat yaitu fluktuasi harga bahan mentah di waktu-waktu yang akan datang. Yang kelima yaitu tersedianya bahan mentah di pasar. Yang keenam, modal kerja yang tersedia. Yang ketujuh yaitu kebijakan perusahaan dalam inventory control. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Fikri Hanafi dengan NIM 1916050087. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu budget biaya bahan mentah. Budget biaya bahan mentah ialah budget yang merencanakan secara lebih terperinci tentang biaya bahan mentah untuk produksi selama periode yang akan datang. Yang dinamakan meliputi rencana tentang kuantitas dan kualitas dari bahan mentah. Kegunaan budget bahan mentah. Kegunaan biaya bahan mentah. Secara umum, budget biaya bahan mentah ialah sebagai alat pedoman kerja
sebagai alat pengkoordinasian kerja dan sebagai alat pengawasan kerja dan pembantu manajemen dalam perusahaan. Secara khusus, budget ini berguna sebagai dasar penyusunan budget harga pokok barang yang diproduksi dan budget harga pokok penjualan yang tercantum dalam income sistem bersama dalam budget. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi budget biaya mentah. Yang pertama itu adalah budget unit kebutuhan mewah. Yang kedua adalah budget pembelian bahan mentah. Yang ketiga itu adalah metode akuntansi perusahaan yang dipakai oleh perusahaan dalam pemilihan bahan mentah yang dipakai dalam proses produksi. Sekian, terima kasih.